Semoga segera bisa kita kita kuasai semuanya ya dari ilmu negara ini nanti berikutnya langsung nanti kita ke UTS dan UAS-nya ya. Alhamdulillah ya lebih cepat lebih baik gitu kan. Dari tahun depan sudah melangkah ke ilmu-ilmu yang lain ya buat teman-teman semua ya, buat saya juga alhamdulillah ya honornya cepat cair gitu kan. Siap, Pak. Baik ya, jadi kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang ilmu negara ya teman-teman, banyak sekali ya mungkin, kalau teman-teman, masih ingat gitu ya tentang ilmu negara kita, itu minimal nanti akan saya share sekitar ada 10 lah ini ya, ada 10 slide ya, di mana slide pertama itu tentang definisi dan sistematika ilmu negara ya, kemudian juga pengertian dan unsur-unsur negara juga sudah ya kan, hakikat negara yang harus bisa teman-teman nanti jawab gitu ya, apa sih hakikat dari negara gitu ya, hakikat secara yuridis, hakikat secara, sosiologis ya, itu harus teman-teman bisa jawab ya, karena itu nanti ada di ujian juga ya, misalnya tentang pandangan yuridis terkait dengan negara ya, kemudian bagaimana, teori-teori ya, justifikasi pembenaran sebuah negara ya, teman-teman harus ingat, itu sih sudah ada sebenarnya di, materi yang saya bagikan, nanti saya share ulang lagi ya, karena beberapa saya update juga ya. Kemudian juga teman-teman harus bisa jelaskan ya, misalnya nanti terkait dengan bagaimana ya tahap-tahap terjadinya suatu negara ya, masih ingat yang namanya, tahap sekunder dan tahap primer ya. Kemudian juga nanti teman-teman harus bisa jelaskan ya, tentang teori-teori yang berkaitan dengan ya, tipe-tipe ya, bentuk-bentuk negara ya, teman-teman ya. Kemudian juga bagaimana ciri-ciri sebuah negara modern ya, semua teori-teori, semua sudah saya sampaikan di pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, itu yang nanti kira-kira, harus kita kuasain ya. Kemudian juga teman-teman harus bisa jawab nanti ya, yaitu, mengenai tipe-tipe negara ya dari sisi hukum ya. Kita mengenal ada 2 ya, misalnya, tipe negara kesatuan ya, dan tipe negara federal ya, atau negara, serikat gitu ya. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan negara kemakmuran ya, atau welfare states ya. Kemudian juga, bentuk-bentuk negara yang pernah ada ya di dalam sejarah, misalnya bentuk negara dominion ya, negara protektorat, kemudian negara uni. Nah, itu juga teman-teman harus ingat-ingat ya. Berikutnya juga tentunya 3 teori ya, 3 teori besar ya yang menjadi basis pembenaran adanya sebuah negara, sekaligus yang menjadi basis ya dasar adanya kedaulatan ya di suatu negara, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan negara. Ada 4 ya, satu lagi teori kedaulatan hukum, itu juga teman harus ingat, teman-teman harus, nanti bisa jawab ya, pengertian-pengertiannya ini memang cukup banyak sekali materinya. Kemudian teori pemisahan kekuasaan ya yang ada di Eropa ya, yaitu, yang disebut dengan trias politika ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa bedakan trias politika yang bersifat material dan trias politika yang bersifat formil. Nah, ingat-ingat ya, itu sih ada nanti tinggal dicari aja. Kemudian yang terakhir, yang teman-teman juga nanti harus bisa jawab di dalam ujian ya, yaitu kaitan dengan ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran tentang tujuan negara itu banyak sekali. Ada ajaran Plato ya, ajaran negara kekuasaan, ajaran teokratis, ajaran negara hukum ya, ajaran welfare state ya, itu semua teman-teman nanti ya minimal harus bisa menjelaskannya, itu ya. Nah, itu bocoran itu ya, bocoran untuk TS dan UAS nanti ya, tapi intinya sih sudah ada semualah di materi yang saya bagikan ini ya.
Nah, yang terakhir ini sebenarnya hanya untuk pelengkap saja ya di dalam pertemuan ketujuh ini karena sudah sangat banyak materi yang saya share. Ini sebenarnya kita lebih fokus kepada satu ya dari dua teori besar ya, dua aliran besar yang ada di dalam ilmu negara. Nanti kita akan pelajari, kita akan khusus diskusikan tentang yang namanya hukum ya, hukum kodrat ya, hukum kodrat istilahnya ya. Hukum kodrat ya atau natural ya, recht ya, natural recht ya. Hukum alam, disebut juga hukum alam ya. Nah, ini merupakan sebuah teori yang sangat dasar sekali ya, yang akan menjadi ya dasar pemikiran, dasar filosofis ya bagi nanti berkembangnya ilmu negara, termasuk kita sebenarnya bagaimana nanti berkembangnya ilmu hukum. Nah, sebelum kita bahas tentang teori-teori ya yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh kemarin, kan kita masih ingat ya kalau di pertemuan terakhir itu, pertemuan ke-6, ada dua teori besar ya yang ada dua aliran besar ya, ada dua mazhab besar ya yang dianut ya atau yang menjadi dasar ya pemikiran para negarawan di dalam ya membahas ilmu negara, yaitu teori apa namanya, masih ingat? Teori atau dua aliran ya, dua aliran besar. Yang pertama aliran yuridis normatif ya, yang kedua yaitu aliran apa? Empiris ya, empiris genetis ya. Nah, sekarang kita akan lebih konkretkan lagi pembahasannya, kita akan lebih dalami di dalam ilmu negara ya teman-teman. Ilmu negara itu mengapa dia disebut sebagai ilmu? Karena dia memiliki sebuah metodologi ya, sebuah cara bekerja ya, sebuah mekanisme ya yang digunakan oleh para negarawan dalam menyelidiki hal-hal tentang negara. Nah, kita akan kupas ya sedikit tentang cara-caranya itu ya. Salah satu ya bahasan yang membahas tentang metodologi ya, di sini disampaikan bahwa kita harus mencatat ya minimal cara bekerja atau metodologi ya ilmu negara itu ya kita bisa bagi menjadi dua di sini ya, A dan B ya. Yang pertama ya cara bekerja yang meliputi cara berpikir ya, cara berpikir ya. Nah, di sini ada 4 ya, A B C D ya, A B C D ada 4. Yang pertama dengan melakukan deskripsi ya. Tentunya kita sudah paham lah deskripsi itu ya, yaitu sebuah upaya ya untuk mencari ya penjelasan-penjelasan ya, kenyataan-kenyataan ya, fakta-fakta ya, kemudian dari deskripsi itu dianalisis ya, kemudian dilakukan evaluasi ya, diuji ya analisanya, dan kemudian terakhir adalah dengan dikeluarkannya ya cakupan-cakupan teori ya yang sebagai hasil dari cara atau metodologi tersebut. Ya itu ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya metode yang umum ya yang dilakukan di dalam sebuah metodologi ilmu ya, termasuk di dalamnya ilmu negara. Nah, kemudian juga proses yang kedua ya yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan ya, tentunya mengumpulkan bahan-bahan ya, bahan-bahan survei, riset dan sampling. Ini yang secara umum ya berlaku di dalam semua ilmu. Nah, berikutnya yang sangat penting di sini pangkal haluan ya, yang berarti sudut mana ya si penyelidik atau si peneliti ya atau para negarawan tadi melihat segala sesuatu, khususnya terkait dengan negara. Dan disinilah nanti ya yang akan benar-benar kita akan dalami ya bagaimana tujuan ya atau pangkal haluan ini maksudnya tujuan ya. Tujuannya apa sih gitu ya seorang negarawan itu yang mengeluarkan sebuah teori. Misalnya negarawan kalaulah Rousseau ya nanti akan kita lihat, atau misalnya John Locke ya, atau juga nanti misalnya tokoh-tokoh yang lain ya. Kita akan lihat pangkal haluannya. Pangkal haluan ini bahasa yang kurang ini ya. Tidak terlalu familiar ya. Maksud tujuan ya, tujuan. Nah, tujuannya ya di dalam metode ilmu negara ini ya yang dilakukan oleh para negarawan ahli-ahli ya, kita lihat di sini ya. Kalau kita bagi secara keilmuan yaitu ada 2 jenis tujuan nanti ya. Atau 2 jenis output, itu yang berupa pure science ya, atau teori murni ya. Pure science atau teori murni ini isinya memang hanya teori-teori saja ya, teori dan memang disinilah kita akan lebih banyak
kutat ya, akan lebih banyak berkutat, akan lebih banyak mendalami ya di dalam ilmu negara ini. Memang akan banyak sekali nanti kita temui teori-teori. Ya, mengapa nanti teori-teori tersebut timbul? Dan nanti juga akan kita bahas. Nah, kemudian yang berikutnya applied science. Nah, memang untuk ilmu negara ini ya tidak sampai ke applied science karena ini nanti masuk ke dalam hukum yang lebih konkret ya, ilmu hukum yang lebih positif ya, atau lebih nyata ya, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, untuk ilmu negara sekali lagi kembali ya dengan menggunakan metode yang sama ya, tapi dia pangkal haluan atau tujuannya adalah kepada pure pure science ya, atau teori teori murni ya, makanya istilah teori melulu ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kembali kita refresh pemahaman ini agar teman-teman tidak lupa di pertemuan kita yang terakhir ini, oh kita memang fokus ke teori ya, Pak Desi, Mbak Desi ya, Pak Torik ini ya, Pak Mahruf, oh, luar biasa ini, semangat semua ya. Nah, langsung ya. Nah, kemudian ya teman-teman, setelah tadi kita catat ya ada berbagai ada cara bekerja ya para ilmuwan ya, para negarawan tadi ya untuk menghasilkan teori-teori di dalam ilmu negara, kita juga melihat ada sejumlah metode-metode yang secara khusus ya digunakan ya, yang masih digunakan atau pernah digunakan ya oleh para negarawan sehingga dihasilkan ya berbagai teori-teori kenegaraan ya. Nah, minimal kita catat di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah experimental methods ya. Ini tentunya dari namanya kita sudah bisa menduga ya, tentunya tidak lain adalah merupakan suatu metode ya yang bersifat eksperimental ya, yaitu melakukan suatu perubahan ya dalam bangunan hukum ya, melakukan perubahan dalam suatu negara, melakukan perubahan dalam suatu politik ya. Nah, kemudian mencari ya hasilnya ya kan, mencari hasilnya itu yang disebut dengan experimental methods ya. Nah, ini memang berasal dari metode pengetahuan alam. Makanya dari experimental method ini ya di dalam kaidah di dalam ilmu negara termasuk ilmu hukum sebenarnya tidak dapat nanti dilakukan secara sempurna ya. Karena bukan ilmu alam ya, karena kita tidak sedang belajar ilmu alam, kita tidak sedang belajar ilmu fisika ya, ilmu biologi yang dengan metode elementer dengan metode eksperimen ya, percobaan ya akan menghasilkan sebuah output kebenaran yang mutlak ya. Kalau di dalam ilmu pasti itu jelas, tapi di dalam ilmu sosial tidak ya. Bisa jadi suatu teori ya yang dieksperimenkan ya, yang diuji ya, diterapkan ya, diaplikasikan di suatu tempat, bisa jadi nanti tidak berlaku di negara lain ya. Dan itu kan banyak kita rasakan gitu ya, misalnya ya tentang ilmu negara ini bagaimana ya indahnya demokrasi di negara-negara barat sana, tapi ternyata ketika diterapkan di kultur ya Indonesia yang mungkin tidak pas dengan demokrasi yang bersifat liberalisme gitu ya, juga tidak melahirkan gitu ya efek ya output yang kita harapkan, mungkin seperti itu ya. Kemudian metode yang lain di dalam mempelajari ilmu negara ya teman-teman, kita juga kenal historical method, dan ini yang sangat banyak kemarin kita bahas ya, sejarah mulai dari zaman kuno ya, zaman Yunani ya kan, zaman abad pertengahan, termasuk tokoh-tokoh yang kita bahas itu juga tidak lain merupakan hasil dari metode historical method ya. Kemudian comparative method artinya dengan cara melakukan perbandingan, ini sebenarnya sama dengan historical method, cuma bedanya ya kalau historical method hanya pada satu objek ya, ataupun pada satu kurun waktu. Kalau comparative method dia sudah diperluas gitu ya. Misalnya dengan membandingkan ya sejarah-sejarah ya yang ada di berbagai wilayah ya, atau ada di berbagai negara ya. Kemudian juga sociological method, tentunya ini dengan melihat negara sebagai suatu organisasi masyarakat ya. Kemudian biological method ya, yaitu melihat, nah ini ada hubungannya juga dengan biologi ya. Nah, ini nanti ya membahas negara dari segi ya etnisitas ya, mungkin dari segi misalnya menggunakan teori-teori biologi ya, teori Darwin ya, teori Herbert Spencer ya,
di mana negara dipandang sebagai suatu organisme hidup ya. Di sini melihat nanti ya negara itu dari segi ras ya, dari segi apa namanya biologi ya, biological method, makanya disebut biological method. Mungkin yang paling penting ini ya, yang karena kita dari Fakultas Hukum, ada legalistic method ya, atau juristic method ya, disebut juga juristic method. Inilah yang harus kita selalu ingat-ingat, di mana kita memandang negara ya, memandang unsur-unsur negara di dalam bentuk kumpulan hak-hak dan kewajiban. Dalam bentuk apa? Kumpulan hak-hak dan kewajiban. Sehingga memang inilah nanti ya yang akan sangat menentukan ya di dalam kita memahami tentang ilmu negara ini ya, legalistic method ya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi intinya memang ilmu negara ini sangat luas sekali. Tentunya tidak bisa kita tuntaskan dalam hanya ya beberapa pertemuan ini karena metodenya pun sangat banyak dan tiap metode ini tentunya akan melahirkan ya banyak sekali ya teori-teori, pengetahuan-pengetahuan ya yang sangat luas sekali. Nah, berikutnya teman-teman ya. Yang paling penting ya saya kira ini ya. Nah, ini pun nanti akan menjadi pangkal tolak ya, pangkal tolak. Maksudnya awal mula ya timbulnya ya sistem hukum, awal mula timbulnya teori-teori ya, awal mula timbulnya tradisi-tradisi hukum berangkat dari dua metode besar ini ya, yaitu metode deduktif dan induktif. Metode ya deduktif dan induktif ini ya nanti akan berkembang ya apa namanya akan bisa merupakan rangkuman ya dari berbagai metode-metode yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Ini ya. Metode-metode ini nanti bisa kita rangkum ya, bisa kita kelompokkan, kita perkecil lagi ya, kita sederhanakan menjadi dua jenis metode ya, yaitu metode deduktif ya, metode deduktif dan metode induktif ya atau induktif metode ya. Nah, pertama ya metode deduktif ya. Ini kemarin sih sudah sempat saya jelaskan juga ya ketika ada yang bertanya tentang sistem hukum civil law dan sistem hukum common law apa sih bedanya gitu ya. Nah, ternyata ya yang salah satu bagian ya salah satu hal mendasar ya yang perlu kita pahami ya mengapa ada dua sistem hukum ya adalah perbedaan dari metode ya, metode atau tadi cara bekerja, cara berpikir. Yang pertama metode deduktif ya. Nah, inilah yang sekarang ini ya, sekarang ini harus dapat kita laksanakan karena metode deduktif ini ya berkembang di dalam sistem hukum civil law ya yang sama-sama kita pahami gitu ya, merupakan sistem hukum yang sangat ya mementingkan ya peraturan perundang-undangan ya sebagai dasar hukum ya atau disebut sebagai positivisme ya. Nah, apa sih metode deduktif ini? Ya disebutkan ya bahwa metode deduktif ya atau deduktif logik jadi disebut juga sebagai logika ya, logika ya berpikir ya, logika berpikir ya. Disebut logika berpikir deduksi ya atau deduktif. Yaitu mengambil kesimpulan dari premis yang telah dianggap lebih dahulu melihat ke kenyataannya ya. Nah, jadi diambil dulu premis ya premis mayornya ya premis mayornya itu adalah sebuah pernyataan umum ya yang dianggap benar ya yang dianggap sebagai tolok ukur ya yang dianggap sebagai kriteria ya atau disebut juga sebagai das ya dasolen ya dasolen. Nah dari premis mayor ini ya nanti akan ya menentukan ya hukum ya akan menentukan klasifikasi ya akan menentukan apa namanya kesimpulan ya dari sebuah premis minor ya. Nah, ini merupakan cara berpikir deduktif. Jadi memang harus dicari dulu premis mayornya. Nah, ini ya. Bagaimana apa sih premis mayor? Itulah dasolen, itulah norma ya, itulah filosofi ya, itulah apa namanya? Idealisme ya, ideologi. Nah, ini masuk ke dalam premis mayor dan premis mayor ini nanti ketika diterapkan ya premis minor yaitu fakta-fakta ya premis minor atau fakta-fakta ya fakta-fakta hukum nah, maka dia akan fakta-fakta hukum ini ya menjadi sebuah apa di apa namanya dapat diterapkan ke dalam premis mayor misalnya ya contoh konkretnya begini ya metode deduksi ini seperti yang
lazim kita laksanakan ya di dalam kita mengambil sebuah kesimpulan hukum ya, misalnya contoh konkretnya pencuri ya dihukum ya pidana misalnya ya, pencuri ini yang mudahnya seperti itu kan, pencuri dihukum pidana misalnya, taruhlah hukum pidananya berapa tahun gitu ya. Nah kemudian A ya adalah pencuri gitu ya. Nah, maka A dihukum pidana. Nah, itu gambaran dari metode deduksi atau logika berpikir deduksi ya. Nah, kemudian selain metode berpikir deduksi, kita juga harus paham, kita juga harus tahu ya bahwa ada yang namanya metode ya berpikir ya yang disebut dengan inductive method. Ini merupakan kebalikan ya, lawan dari metode deduksi ya, disebut juga inductive logic ya, yaitu penetapan kebenaran ya, penetapan kebenaran itu berdasarkan ya basis tentang kenyataan semacam itu ya dapat dipakai sebagai premis untuk dilaksanakan dalam peristiwa tertentu. Ini maksudnya apa nih? Ini cukup sulit dicerna kata-katanya ya. Maksudnya gini ya, metode induksi ya, metode induksi ini menyatakan ya suatu kebenaran ya, menyimpulkan suatu kebenaran umum apabila terdapat ya kumpulan kenyataan ya, kumpulan-kumpulan fakta ya yang ya kan mengarah kepada satu kesimpulan ya. Jadi di sini yang menjadi kata kunci di dalam metode induksi ini ya teman-teman, ya teman-teman nggak bingung ya. Di sini harus ada pengumpulan ya, caranya maka caranya mengumpulkan ya, menganalisir sudah dikumpulkan fakta-fakta, dianalisis ya, data-datanya, kemudian menjadi sebuah known facts ya, fact ya, fakta ya, bukan fact ya, bukan fact, known facts ya biasanya disebut sebagai observasional atau eksperimental, historical dan komparatif method. Nah, makanya ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada metode eksperimental, ada metode historical, ada metode komparatif untuk menemukan suatu teori ya atau kebenaran, ini sebenarnya metode induksi ya karena dia berangkat dari fakta-fakta ya, dari data-data, dari ya kenyataan-kenyataan di lapangan dikumpulkan, dianalisir sehingga dianggap sebagai known facts ya, sebagai sumber kebenaran yang diketahui. Nah, itu ya teman-teman. Jadi gini letak perbedaannya antara dua metode dua cara berpikir ya, silogisme ya yang sangat mendasar yaitu deduktif dan induktif. Dan inilah nanti yang akan melahirkan ya dua ya sistem hukum besar ya yang ada di Eropa, yaitu sistem hukum civil law ya yang berasal dari metode deduksi ini ya, dan juga sistem hukum common law ya yang berasal dari metode induksi. Sekarang kalau ditanya sekarang kita pakai yang mana? Nah, ya. Pakai yang mana sekarang? Nah, ini ada jawaban ya dari Profesor Mr. Djoko Sutono. Kan sudah saya terangkan ya siapa itu Profesor Mr. Djoko Sutono itu. Beliau adalah guru besar ya ilmu negara, ya ilmu hukum tata negara, ya termasuk juga ilmu administrasi negara di perguruan tinggi ilmu kepolisian ya. Nah, beliau berpendapat ya di dalam kutipannya ini saya kutip kombinasi ya, jadi harus dikombinasikan karena masing-masing akan melengkapi ya baik itu metode deduksi maupun metode induksi. Kombinasi dari dua metode ya, yang secara teknis disebut sebagai metode fungsional. Jadi metode fungsional ini artinya ya antara jiwa ini, jadi metode deduksi itu ya dikatakan oleh Profesor Djoko Sutono, metode deduksi itu ya sebagai jiwa ya. Maksudnya apa jiwa ini? Maksudnya ruhnya gitu ya, normanya gitu ya, idealismenya gitu. Itu ada di metode deduktif ya. Nah, tapi metode deduktif ini terkadang tidak dapat ya kan menjangkau seluruh peristiwa hukum yang ada karena perkembangan ya, karena dinamika ya hukum, dinamika masyarakat ya. Karena kan metode deduksi ini harus dicari dulu normanya. Ya enggak, harus dicari dulu dasolennya, harus dicari dulu ajarannya, harus dicari dulu teori pembenarannya ya.
Dan itu terkadang tidak ada gitu ya, ataupun sumir ya, ataupun belum jelas. Nah, maka harus dikombinasi ya dengan metode fungsional yang menggabungkan antara metode deduktif dan metode induktif. Metode induktif ini oleh Profesor Dr. Sutono dikatakan sebagai ya material ya, sebagai metode material dari pencarian ya kebenaran ya. Nah, ini metode induktif atau metode material ya. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Jadi mana yang terbaik ya di dalam dua metode ini, dua-duanya baik tentunya ya. Nah, dua-duanya baik ya. Dan itulah eh, bekal kita ya yang dapat kita serap di dalam pelajaran ilmu negara ini. Salah satunya adalah tentang logika hukum ya atau cara berpikir ya hukum di dalam metode induksi dan deduksi ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya ini masih ada tambahan lagi dari saya ya. Nah, sekarang tahapan perkembangan ilmu ya. Maksudnya tahapan perkembangan ilmu ya. Bagaimana sih ilmu itu berkembang dan nanti hubungannya dengan ilmu negara ya. Kita akan lihat bagaimana sih ilmu itu berkembang, kita kaitkan nanti dengan ilmu negara ya. Nah, tahapan perkembangan ilmu ya, perlu teman-teman pahami ya. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ya dikenal adanya tahapan-tahapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu negara ya. Dan tahapan tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat perkembangan manusia, tingkat perkembangan pikiran manusia. Dan kita menggunakan ajaran dari Auguste Comte di sini ya. Ini merupakan teori yang sangat yang sangat dikenal ya di dalam pengajaran tentang aspek ya perkembangan pemikiran manusia ya. Jadi menurut ajaran Auguste Comte yang nanti akan kita analogikan dengan ilmu negara ya, ada tiga fase di dalam perjalanan ya manusia ya mencari sebuah kebenaran atau mencari sebuah pengetahuan. Yang pertama adalah fase teologis ya, di mana fase ini terjadi di zaman religius ya. Di zaman religius ini manusia belum memikirkan dirinya sendiri ya, dari di sini masih mengandalkan kehendak Tuhan. Di sini memang pada fase ini menurut Auguste Comte ya, adalah fase di mana manusia ya sangat tergantung kepada aspek teologis ya atau religius. Nah, fase ini akan berkembang ya kepada fase metafisis ya, di mana perkembangan dari fase teologis ya, yaitu fase metafisis di mana manusia saat itu ya pada fase metafisis ini ya saat ini khayalan manusia sudah berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi mulai ya melepaskan diri sedikit demi sedikit dari pandangan-pandangan teologis ya yang mungkin pada saat itu dirasakan tidak terlalu mulai menghadapi dinamika gitu ya, perkembangan ya yang tidak dapat lagi di capture ya, tidak dapat lagi diselesaikan oleh pandangan teologis, sehingga manusia mulai melakukan ya proses berpikir yang bersifat metafisis. Apa itu? Yaitu melakukan berpikir secara mendalam ya, secara filosofis ya, tapi di sini masih bersifat abstrak. Jadi belum bersifat aplikatif, tapi masih bersifat abstrak, spekulatif, dan juga belum teruji ya. Jadi masih merupakan pemikiran-pemikiran ya, idealisme-idealisme ya, ajaran-ajaran. Nah, barulah di fase ketiga ini, fase ilmu pengetahuan ataupun fase perkembangan pemikiran manusia disebut dengan fase positif ya, yaitu manusia ya pada fase positif ini mengakui ya bagaimana ya yang terpenting adalah yang disebut dengan ya pengalaman empiris ya, manusia sebagai hasil pengamatan indera. Jadi manusia tidak hanya pada fase ketiga ini ya, fase positif ini tidak hanya berpikir tentang hal-hal yang idealis yang ada di dalam khayalannya, dan tidak juga hanya ya mengandalkan ya ajaran-ajaran religi ya kehendak Tuhan, tapi pada fase ini manusia sudah lebih ya pada fase positif ini ya perkembangan
pemikiran manusia menurut Auguste Comte, dia sudah sangat fokus kepada hasil indrawi ya. Jadi berdasarkan pengalaman empiris, baik atau buruknya sesuatu keadaan yang dirasakan berdasarkan pengalaman empiris. Itu kira-kira ini memang cukup filosofis ya, dan mungkin agak sulit dicerna. Tapi kalau kita lihat secara ilmu negara gitu ya, maksud dari teorinya Auguste Comte tadi ya, kalau kita gunakan analoginya Auguste Comte, fase perkembangan pikiran manusia ke dalam ilmu negara, maka kita akan ya dapatkan ya 3 kondisi tersebut juga ada ya analoginya, persamaannya ya di dalam ilmu negara. Yang pertama fase teologis ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam perkembangan sejarah kenegaraan, teori kenegaraan, fase religious stage ya disebut juga sebagai fase religious stage ya. Di mana pada saat itu ya gejala politis ya, gejala politis maksudnya perkembangan politik suatu negara ya, kebijakan-kebijakan ya itu diambil ataupun dilakukan ya dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh yang dijadikan dasar adalah religious ya atau supernatural ya, sebab-sebab yang goib gitu ya, sebab-sebab yang goib. Ya, jadi menurut Auguste Comte fase ini dimulai dari zaman purba ya, mulai di awal sekali adanya peradaban sampai ke ya masa-masa ke raja ya, masa-masa raja yang menggunakan teori ya pembenaran kedaulatan bersifat ketuhanan, yaitu divine right of king ya. Inilah fase awal terbentuknya negara, terbentuknya juga ilmu negara menggunakan ya teori-teori, dogma-dogma, ya doktrin-doktrin, ya pemikiran-pemikiran dari karangan religius. Nanti kita kenal tokoh-tokohnya, ya tokoh-tokohnya, ya mulai dari ya zaman Yunani, ya kita mengenal misalnya kaum Stoa, ya kemudian juga ada yang chatting nih, Mbak Soraya sibuk sekali. Ada yang Thomas Aquinas, ya gitu ya. Nah, ini mau akhir tahun ini ya, Mbak Soraya nih ya. Restoran. Siap-siap jalan-jalan itu, Pak. Oh, siap-siap jalan-jalan ya, pikirannya udah itu ya. Pak, lagi persiapan untuk masuk tahun ajaran baru. Oh, ngajar. Ya, nanti pengawas dari Sudin sama apa semuanya datang. Oh, ini jadi ibu guru apa dosen juga nih? Saya sekretaris, Pak. Oh, sekretaris. Ya, lanjutkan sambil denger ya. Jadi ini memang agak nanti sih dilihat rekamannya aja kali ya, karena kalau dengerin saya ngomong mungkin apa bapak ini ngomong apa kok ribet banget kayaknya. Tapi sebenarnya sih bisa nih ya. Bisa. Tapi ini penting banget gitu, karena nanti ini kepake terus sampai kita nanti saya bener-bener ya. Ini kepake terus gitu. Cara berpikir hukum, cara metode hukum tadi ya, cara fase-fase perkembangan ini akan kepake terus nanti ketika kita belajar ilmu-ilmu hukum yang lain ya. Jadi kita lanjut ya. Lanjut, Di Pak. fase teologis, kemudian fase metafisis. Nah, di dalam ilmu negara ya, fase metafisis ini dapat kita analogikan ya, dapat kita persamakan ya dengan keadaan di mana negara dianggap sebagai bangunan manusia yang paling sempurna. Nah, ini fase metafisis, makanya dikatakan fase metafisis karena bersumber dari angan-angan, bersumber dari pemikiran ya, bersumber dari sebuah filosofis ya. Maka negara dianggap sebagai bangunan paling sempurna. Makanya kalau kita lihat di fase metafisis ini, ajaran-ajarannya sangat indah sekali ya, sangat luhur sekali, sangat mulia sekali. Misalnya ajaran Plato yang kita kemarin ada tujuan negara ya, dari Plato ya kan, misalnya mengangkat ya derajat manusia ya, mengangkat ya kesusilaan manusia tinggi-tinggi sekali ya. Kemudian ajarannya Aristoteles ya, ajarannya ahli-ahli skolastik ya, di abad menengah sampai dengan ajarannya Hegel di abad pertengahan ya. Jadi memang ini fase-fase yang bersumber dari pemikiran yang tadi yang kita katakan juga ini belum ya, terkadang belum terbukti secara empiris ya, karena hanya berasal dari pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis ya. Nah, barulah fase yang ketiga ini ya, fase positif di dalam ilmu negara ya, di mana di sini kita lihat bahwa negara pada fase positif ini ya sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai ya. Tapi
dinilai ya tidak selalu benar ya, dan juga dapat diperbaiki ya, dapat dilakukan observasi, dapat dilakukan eksperimentasi secara empiris ya. Fase ini dianggap ada ya, yaitu dimulai sejak zaman Renaissance ya oleh Machiavelli dan juga sampai dengan zaman sekarang. Nah, inilah 3 fase perkembangan ilmu negara yang teman-teman perlu catat ya. Oke, saya kira ini menarik sebenarnya ya. Nah, kemudian kembali kita ingatkan, kemarin sudah saya bahas juga, yang menjadi acuan kita di dalam belajar ilmu negara di STH IBLAM ini, termasuk juga di fakultas-fakultas hukum Indonesia, memang menggunakan ya sumber ya dari Eropa ya, dari Eropa Barat ya, yaitu sumber Eropa kontinental dan juga sumber Anglo-Saxon. Tapi tentunya ya secara ilmu negara yang lebih luas lagi, mungkin nanti kita lihat di fakultas yang berbeda gitu ya, tentu sumbernya lebih banyak gitu ya, misalnya yang sumber dari teori-teori yang dari timur gitu ya, teori-teori yang dari Islam gitu ya, tentunya juga sangat banyak dan sangat berlimpah ya. Dan tapi memang untuk karena keterbatasan kurikulum dan keterbatasan waktu ya, kita memang fokus membahas teori-teori ya, sumber-sumber tokoh-tokoh ya, nama-nama yang itu berasal dari Eropa. Jadi kalau di dalam khasanah keilmuan sistem hukum yang lain juga banyak sekali tentunya ya, dan itu juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya sudah menjadi bagian gitu ya dari sistem hukum kita. Tapi memang untuk saat ini masih kita kita masih membahas dua sumber besar ini, yaitu sumber Eropa kontinental ya, yaitu misalnya tokoh-tokohnya tadi kita lihat Bapak Ilmu Negara ya, Jelinek ya kan, kemudian juga ilmu negara kuno ya dari Yunani ya kan, juga ilmu-ilmu ya, pemikiran-pemikiran dari kalangan Renaissance di Prancis ya, kemudian juga yang di zaman modern ini kita lihat berkembang ya di zaman mulai dari zaman Renaissance itu ya teman-teman ya. Makanya saya ingatkan lagi, fase berpikir positif secara standar seperti apa ya Pak? Saya punya pengalaman mendampingi korban. Wah, ini luar biasa nih, udah mendampingi korban ini. Saya kira mendampingi ini aja ya, mendampingi mantan ya. Ini udah mendampingi korban ini. Pak siapa? Oh Mbak ya, Mbak Judika ya. Ini Pak, saya Yurika Fatini. Ya? Sebenarnya saya penggiat perempuan. Oh, penggiat perempuan, Masya Allah, luar biasa ya. Saya banyak bantu korban kekerasan kepada perempuan. Gitu ya. Nah, pada saat saya melapor ditolak polisi, katanya tidak ada KTP dan KK. Nah, bagaimana seseorang sudah tertindas, sudah menjadi korban, dia nggak bisa melapor hanya karena nggak KTP dan KK. Nah, maka itu standar dari fase cara berpikir itu kan nantinya tercipta ada suatu aturan atau SOP. Betul. Nah, saya melihat SOP ini jangan menjadi kendala bagi para pelapor. Karena cara berpikirnya menjadi salah. Menurut saya seperti itu, Pak. Nah, itu ya. Makanya itu penegak hukum ini harusnya belajar ilmu negara sampai tuntas ini. Nah, setuju saya, Pak. Jadinya keadilan yang dibawakan itu sangat prosedural sekali gitu ya. Tidak memandang materialnya, material keadilan substantif seperti apa gitu kan. Pelayanan hukum seperti apa gitu ya. Sehingga terkadang sangat kaku ya. Nah, itu ya. Tapi yang di sisi lain ya juga tidak ada keberanian mungkin ya untuk sedikit keluar gitu ya dari SOP ya, mungkin SOP-nya harus seperti itu, tapi kan dalam hal ini keadaan mendesak gitu ya, apalah artinya ya, KTP mungkin harusnya kan bisa digantikan gitu ya dengan identitas-identitas yang lain gitu ya. Nah, itu harusnya memang diikutkan ke kuliah ilmu negara ini ya, biar menjadi negarawan gitu ya. Nah, tapi kita sebagai mahasiswa hukum yang sudah belajar ilmu negara ya kita kasih tahu gitu, Pak, jangan begitu dong Pak gitu kan. Ini demi hukum ini Pak, kami dalam rangka ya kan menegakkan ya kan, melindungi ya korban gitu ya. Nah, kami melapor ya, tolong diberikan gitu ya keadilan. Ya itulah.
memang kondisinya seperti itu. Jadi Ya, begini Pak, kalau kita betul. membuat ya, jadi maaf Pak, begini, ketika kita melaporkan sesuatu kegiatan, maaf ya, mohon maaf banget, sesuatu kegiatan yang dianggap tidak ada uangnya, kami sangat sulit mendampingi korban-korban. Ya, Ya karena itulah gini, karena saya kehancuran hukum mendampingi kita itu kalau segalanya memang malah kita kalau mulailah kasus dari perempuan kuliah ini kan ilmu Pak, negara kita ini, kita bicara yang ideal-ideal ya Bapak Ibu sekalian, ya saya juga berusaha untuk diri saya sendiri, tidak berusaha untuk kita minta duit ke mahasiswa atau apalah ya, kita mencoba ya berintegritas, kan kalau makanya kasus-kasus seperti ini, IBLAM ini kan kampus ya, berintegritas gitu ya. Ya kita mulailah, semoga nanti ya dimulai benar dari Pak, Ibu setuju apa Bu Pak, Rika tadi ya. Ya usahanya memang berat ya, tapi ya itulah. ya memang. Baik, lanjut ya Bu ya. Saya kira seperti itu ya. Itu udah bagus sekali tadi. Ada kasus real gitu ya, dalam membaca Ibu tadi, Bu Yurika tadi, tentang fase-fase perkembangan ilmu dikaitkan dengan bagaimana sulitnya ya melakukan pembelaan ya hukum ya di dalam perlindungan ya wanita ya, yang harusnya hukum di situ bisa bergerak dengan cepat ya tanpa harus mengikuti prosedur-prosedur formal yang tidak penting ya. Nah, itu ya. Karena ini tidak melalui fase-fase ini dulu, harusnya dilalui dulu nih fase ini ya. Minimal kuliah ilmu negaranya sudah nyampe di sini. Oh, ada fase teologis ya kan, fase metafisis ya, baru ke fase positif ya. Ya kira itu ya Bu Yurika ya. Baik, lanjutkan perjuangan ya, tentunya kita terus dorong ya dengan ya sekarang ini kan banyak saluran-saluran ya. Ya kita bisa lewat media ya. Hati-hati juga. Ya. Pak, izin tanya Ya. Pak. Siap. Ini Pak, di negara kita ini kan Pak ya, sekarang terjadi tebang pilih hukum Pak ya, tebang pilih hukum. Itu berarti kan menyimpang dari konstitusi hukum ya Pak ya. Betul. Jadi adanya tidak keadilan di negara ini. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan, dengan adanya tidak adanya keadilan hukum di negara kita ini, siapakah yang paling bertanggung jawab Pak? Apakah orang jaksa, atau seorang hakim, atau Bapak Presiden gitu Pak? Nah, itu tadi ya. Tidak kan iya. Yang penting kan kita tahu teorinya dulu ya. Kita tahu teorinya dulu ya, equality before the law ya, asas persamaan ya, asas apa namanya keadilan gitu ya. Tidak boleh hukum itu diskriminatif ya, tidak boleh ya hukum itu ya apa namanya dijadikan alat ya, harus hukum itu bersifat murni penegakan hukum ya. Kalau ditanya kan siapa yang bertanggung jawab, memang ini ada kaitannya ya dengan ilmu ya, dengan ilmu negara kita. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak Maruf. Kalau kita tanggung jawab, tentu tanggung jawab itu banyak ya, tanggung jawab secara politik, apa tanggung jawab secara hukum ya, bisa juga ya kita bagi-bagi jenis-jenis tanggung jawabnya itu ya. Nah, kalau dikatakan siapa yang paling bertanggung jawab ya, kalau kita lihat misalnya dari teori ya, nanti kita lihat satu-satu teorinya ya. Misalnya dari teori kedaulatan gitu ya, dari teori kedaulatan ya. Teori kedaulatan itu kan tangan rakyat gitu ya. Rakyat itu memilih ya, memilih wakil-wakilnya, memilih pemimpinnya ya. Nanti para pemimpin itu ya akan menentukan kebijakan negara ya. Ketika sebelum mereka jadi pemimpin, mereka akan mengeluarkan visi misinya, ya kan? Di dalam kampanye ya, baik itu calon-calon legislatif yang nanti akan membuat undang-undang, calon-calon eksekutif ya, misalnya presiden ya, kepala negara. Dalam kampanye ya. Pak. Dalam kampanye pilkada juga misalnya kan, mengeluarkan visi misi atau tanpa perlu kita lihat visi misi, kita lihat background-nya ya, ini kira-kira ya bagus enggak ya kan. Nah, ketika sekarang kondisinya begini ya kemungkinan memang rakyatnya pengennya seperti itu gitu. Gitu ya Bapak-bapak ya. Karena kan apa namanya Vox Populi, Vox Dei ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, rakyat tuh pengennya milihnya yang begitu gitu kan. Ya, yang kelihatan ya perlente yang doyan sama bahan sos gitu kan, enggak dilihat gambarannya paling gede. Kenapa?
Itu rakyatnya pengennya Envelopnya paling 100.000 ya. Dikasih amplop aja udah nyoblos gitu kan ya, akhirnya hancur lah. Tajam ke atas, Waduh. ke bawah ya Pak ya. Iya, ini tumpul ke memang atas, kompleks tajam ke ya. bawah ya. Makanya kalau saya sih ya kembali ke ajaran agama aja ya, ibda bin nafs gitu ya, mulai dari diri sendiri gitu ya, mulai dari Ibram dulu lah kita ajarkan teori-teori ya dari ya Plato, teorinya Aristoteles ya, dari juga teori-teori banyak ya. Kalau kita cari kesalahan ya tentunya yang namanya kalau hukum kan ada macam-macam ya. Kalau pembagian ada yang namanya kalau ke pidana kan ada kesalahan karena apa namanya penyertaan ya, misalnya ada kejadian korupsi ya. Kalau ditanya siapa yang paling bersalah tentunya pelakunya ya. Misalnya kayak sekarang bansos ya, dikorupsi ya tentunya menterinya ya. Tapi kan nanti bisa ditarik terus ya. Siapa yang melakukan penganjuran, siapa yang melakukan perbantuan ya, siapa yang melakukan apa namanya pembiaran ya, itu semua panjang ya semua bisa terkena tanggung jawab ya, termasuk masalah COVID ini ya, orang ditangkap ya, dipidanakan gara-gara ngumpul COVID ya. Nah itu padahal kan apa namanya bisa dilakukan penghukuman secara administratif ya, misalnya ya dihukum secara administratif ya kan, dikasih denda ya bagi pelakunya ya, kemudian para aparat-aparat yang terkait juga harusnya dikasih sanksi administrasi ya, misalnya ya bandara ya yang mengizinkan orang masuk harusnya kan bisa ditegakkan, dimutasi orangnya ya kan, pemimpin apa namanya pejabat-pejabat ya publiknya ya kan dimutasi atau bahkan dipecat gitu ya. Kenapa harus sampai pidana? Nah itu kan hal-hal seperti ini ya, bagaimana secara hukum ya itu bisa kita lihat ya, dan itu apa namanya panjang lah penjelasan dia seperti itu ya Pak Maruf ya. Kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab dengan teori bernegara kita ini, kita tidak dapat apa namanya nyatakan pada satu pihak saja gitu ya kan, karena rakyat juga di situ ikut andil gitu ya di dalam menentukan pemimpinnya ya. Saya kira dalam teori ilmu negara ya, bukan teori apa namanya hukum pidana. Kalau pidana tadi kan jelas ya, baik itu hukum administrasi juga harusnya jelas siapa yang bisa dikenakan hukuman administrasi, siapa yang bisa dikenakan hukuman apa namanya pidana gitu ya. Tapi kalau di dalam ilmu negara ini, ilmu negara ini sudah lebih luas lagi cakupannya ya, saya melihatnya secara teoritis gitu ya, artinya memang kesalahannya multidimensional gitu ya, mencakup juga tidak hanya semata-mata faktor sistem ya, tapi juga mencakup sini di dalamnya faktor ya manusianya ya kan Pak Maruf ya gitu ya. Baik ya, saya kira itu ya, luar biasa pertanyaannya, ini harus dibahas dalam disertasi ini. Maaf boleh tanya, apakah dosen yang memaksa siswanya membeli buku? Nah ini kalau memaksa tentunya udah nggak pas gitu ya. Kalau menurut saya ya, dosen memaksa siswa membeli buku, nah, itu karena kan apa namanya, buat apa gitu ya dipaksakan. Kemampuan mahasiswa itu bukan diukur dari kemampuan dia beli buku gitu, tapi kemampuan dia menjawab soal ya, keaktifan dia gitu ya. Tentunya sudah tidak relevan dengan teori-teori apa namanya yang kita bahas ini ya. Dengan saya kira itu kalau di IBAM tidak ada lah itu ya, dalam integritas semua. Lanjut ya. Jadi ini, nah ini yang sangat penting sekali yang saya ingin teman-teman bisa pegang. Jangan sampai kita orang hukum nggak tahu metode ya, aliran yang sangat khusus yang cuma ada di dalam fakultas hukum, itu aliran normatif yuridis. Inilah kelebihan orang hukum yang tidak dimiliki oleh fakultas lain, tidak dimiliki oleh sarjana lain. Apa? Yuridis normatif. Kita ini dianggap lebih ya, dianggap lebih tahu karena kita berangkat dari aliran yuridis normatif ini. Nah, apa sih yuridis normatif ya yang sangat sering kita dengung-dengungkan ini? Yang pertama, definisi normatif. Jadi yang dimaksud dengan normatif ya, kalau teman-teman bisa pahamin, itu ada satu ya kata
kunci ya, kata kunci solen ini ya, silent atau solen ya, yaitu suatu norma, suatu keharusan ya, yang menghendaki penerimaan tanpa mempedulikan keadaan dalam kenyataan. Jadi suatu norma itu yang harus kita cari ya, itu harus kita temukan ya, itu yang harus bisa kita deskripsikan ya di dalam kita ya menilai ya ataupun melakukan argumentasi ya terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa hukum normatif ya. Kemudian yuridis itu adalah segi hukumnya ya, atau konstruksi berdasarkan hukum. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, metode normatif yuridis yang merupakan satu aliran ya dalam metode ilmu negara, salah satunya adalah normatif yuridis yang merupakan kekhususan dari ilmu hukum ya, yaitu berdasarkan kepada rasio ya. Memang sangat mengedepankan rasio ya, sangat mengedepankan logika ya. Bahkan menjauhkan diri dari kenyataan ya, menjauhkan diri dari kenyataan ya, dan cara berpikirnya sangat abstrak sekali gitu ya. Dan cara berpikir abstrak itulah kelebihan, dan kita harus pegang itu ya. Kalau ini sampai nggak kita pegang ya, hal-hal yang bersifat normatif, yuridis yang tadi ya, equality before the law ya, non diskriminasi ya, berbagai macam dogma-dogma yang bersifat filosofis ya, normatif yuridis itu tidak kita pegang, tidak kita dengung-dengungkan ya, akhirnya ilmu hukum ya gagal dan hilang gitu ya. Yang ada nanti hanya bahasan-bahasan yang bersifat empirical saja ya, murni kondisi deskripsi tentang suatu keadaan hukum, tapi di situ kita ya tidak bisa ya memberikan solusi, ya tidak bisa memperbaiki ya, tidak bisa memberikan jalan keluar ya menuju suatu kondisi yang ideal. Jadi berangkat dari normatif yuridis. Nah, mengapa ini saya sampaikan di pertemuan yang terakhir ini? Karena ini adalah bekal kita ya di dalam nanti kita terus ya kita menyelam di dalam samudra ilmu hukum ini ya, tanpa kita berpikir yuridis normatif ya, maka kita akan kehilangan arah. Itu ya, luar biasa ya. Ini yang harus kita pegang nih, yuridis normatifnya dulu ya. Banyakin itu teori ya, banyakin itu filosof ya, banyakin itu ajaran-ajaran ya, itu yang akan nanti menjadi ya pegangan kita ya, akan menjadi panduan ya, haluan ya, tujuan ya di dalam kita mempelajari ilmu negara. Kemudian sebelum kita menggunakan yuridis normatif ini sebagai cara ya, metodologi ya, nah, kita harus paham dulu ya mengapa ya yuridis normatif ini, aliran yuridis normatif ini berkembang dan ada. Untuk menjawab itu ya, kita harus paham dulu yang namanya faktor ya yang mempengaruhi munculnya aliran yuridis normatif ya. Yang pertama yaitu hukum kodrat, dan nanti teman-teman sudah sering dengar kan hukum kodrat, hukum alam ya. Tapi memang di sini kita pakai istilah hukum kodrat ya, ada juga dibilang hukum alam. Cuma kalau kita bilang hukum alam memang kadang-kadang nanti jadi tergambar hukum alam yang bersifat fisika gitu ya, bukan ya, atau yang bersifat eksakta ya. Jadi di sini bisa diistilahkan sebagai hukum kodrat ya, natural ya, natural reich. Kemudian juga ternyata ya aliran yuridis normatif ini berkembang juga ya di hukum Romawi ya. Kemudian juga berkembang di filosof Kant ya, termasuk juga filosof Hegel. Itulah nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang paling penting ini ya, hukum kodrat ini. Ini miring-miring begini, sengaja ya. Hukum kodrat yang pertama, dan saya ingin selesaikan hukum kodrat aja dulu karena ini yang paling penting. Jadi kalau berbicara tentang hukum kodrat ya, berdasarkan literatur ya, yang pertama-tama ya mencetuskan ya hukum kodrat ini ya berdasarkan literatur adalah kaum Stoa di Yunani. Jadi sudah di zaman Yunani kuno dulu ya, dengan seorang pemimpinnya yang bernama Zeno ya. Kemudian paham hukum kodrat ini ya telah dilanjutkan sampai dengan abad ke-20 ya,
Sehingga kita kenal beberapa fase. Nah, kita lihat fase-fasenya ya dari hukum kodrat ini. Yang pertama tadi ya, ajaran dari kaum Stoa itu ya. Nah, jadi kaum Stoa ini meneruskan ajarannya Plato ya dan Socrates. Ya. Memang berdasarkan dari para filsuf Yunani. Makanya kita sering dengar itu kan berbagai kutipan-kutipan dari para filsuf Yunani ini memang tadi kan kondisi di Yunani itu sendiri ya. Walaupun dia suatu negara kota ya, negara-negara kecil ya. Nah, tapi kemudian banyak di situ berkembang ya pemikiran-pemikiran yang bebas ya, demokrasi, bahkan demokrasi langsung sudah terjadi di situ sehingga menghasilkan berbagai ya pemikiran-pemikiran yang menjadi referensi ya di dalam berbagai khasanah ilmu ya. Nah, contohnya di dalam ilmu hukum ya, kita mengenal ilmu hukum aliran hukum kodrat ini yang berasal dari kaum Stoa yang merupakan ya lanjutan ya dari ajaran Plato dan Socrates ya. Tetapi kaum Stoa ini ya melanjutkan ajaran Plato dan Socrates pada kondisi yang sudah bersifat kosmopolitis ya, kosmopolitis. Artinya tidak terbatas kepada orang Yunani saja ya, sudah lebih universal, sudah lebih luas ya cakupannya. Apa yang kesimpulan utama dari ajaran kaum Stoa di Yunani ini mengatakan bahwa ada hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Nah, ini ya, hukum abadi yang menguasai seluruh dunia ya. Dan dasar hukum abadi itu adalah budi Tuhan ya. Jadi memang tidak bisa tidak ya. Ajaran agama ya, ajaran Tuhan ya, hal-hal yang bersifat ya metafisis ya, hal-hal yang bersifat super natural seperti itu ya, itu menjadi ya kan basis ya, dasar ya filosofis ya di dalam ilmu hukum, termasuk ilmu negara, karena di sini kita dapati ya pertama kali diajarkan juga di di Yunani ya hukum kodrat ini. Nah, kemudian berkembang ya hukum kodrat ini dari ajarannya Thomas Aquino ya di abad pertengahan ya, di mana ya Thomas Aquino ini ya pada saat Thomas Aquino ini mengeluarkan ajaran hukum kodrat pada saat itu di abad pertengahan, agama Katolik Roma menguasai ya dengan isi ajarannya seluruh dunia dikuasai oleh hukum abadi atau lex aeterna ya. Dasar dari hukum ini adalah kehendak Tuhan yang didapatkan dalam kitab suci ya, pada saat itu adalah Katolik Roma. Inilah ya dua ajaran besar yang menjadi penyokong hukum kodrat ya. Kemudian berkembang lagi di era masih di abad pertengahan ya, yaitu ajaran Hugo Grotius ya. Nah, di sini Hugo Grotius ini ajaran hukum kodratnya sudah dirasionalistis ya, individualistis dengan isi ajaran ya intinya adalah asas dari hukum ya. Di sini sudah mengeluarkan asas hukum ya yang ditentukan oleh hukum kodrat ya. Kemudian juga dasar dari hukum kodrat ini adalah budi masing-masing manusia. Yang terakhir adalah ajaran Rudolf Stamler ya dalam bukunya ya di Lehre ya von Am ya Rechten ya di Berlin tahun 1902, ini sudah masuk ke abad 20 ya. Era modern mengajarkan bahwa tidak ada hukum yang berlaku abadi. Jadi memang sudah lebih bersifat sudah berubah ya. Tidak ada hukum yang berlaku abadi, tapi ya di sini dibahasakan bukan hukum yang berlaku abadi, tapi hukum yang tetap untuk bangsa tertentu dan untuk masa tertentu dan bersifat absolut. Dasar dari hukum yang tepat ini adalah sosial ideal atau cita-cita dari masyarakat. Nah, inilah teman-teman hukum kodrat ini ya menjadi sangat penting sekali untuk kita pahami ya, karena dia ya akan menjadikan kita ya ketika kita berbicara tentang hukum, ketika kita berpikir tentang hukum, kita tidak hanya terkungkung ya kepada peraturan perundang-undangan ya, kepada hukum positif ya, tapi kita sudah lebih dalam lagi, sudah lebih tinggi lagi ya, sudah lebih maju lagi melihat hukum itu sebagai suatu cita-cita masyarakat yang ideal ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini memang sangat luar biasa sekali kalau kita bahas hukum kodrat ini mulai dari kaum Stoa ya. Jadi kaum Stoa ini ya nanti kita lihat ada banyak persamaan ya cara berpikirnya ya dengan ajaran-ajaran para tokoh-tokoh hukum kodrat yang lain ya. Pertama ya,
mengapa kaum Stoa ini ya menggunakan dianggap sebagai pencetus lahirnya hukum kodrat. Ya, pertama kita lihat cara bekerjanya ya. Jadi cara bekerjanya ya, mereka itu ya menentukan suatu pendirian ya tanpa mempedulikan apakah kenyataan itu benar atau tidak. Jadi mereka berpikir bebas dulu ya, berpikir bebas, merenung, kontemplasi ya. Nah, dari pendirian ini ya disebut dengan metode menentukan pendirian atau menentukan idealisme ya, disebut dengan cara bekerja yang bersifat a priori ya. Apakah pendirian mereka itu ya, pendirian mereka itu adalah adanya hukum abadi yang menguasai seluruh dunia ya, di segala tempat dan masa ya. Jadi mereka memiliki pemahaman seperti itu ya, walaupun mungkin pada saat mereka mengeluarkan kaum Stoa ini mengeluarkan ide-ide tersebut belum terrealisasi ya. Nah, kemudian di masa kaum Stoa agar ide-ide mereka ya, idealisme mereka dapat diterima umum, maka mereka menyusun suatu ajaran ya. Nah, ajaran ini ya untuk menghalalkan, maksudnya menghalalkan ini untuk membenarkan, untuk mendukung lah gitu ya, untuk mensupport ya, pendirian mereka. Nah, apa saja jenis-jenis rincian dari ajaran kaum Stoa Yunani itu, minimal kita kenal ada ya A, B, C, D, E, F, G ya, ada berapa nih? Ada 7 lah ya, ada 7 cabang ya atau 7 rincian ya. Pertama adanya hukum abadi ya, natural law ya atau universal law ya. Kemudian timbul dari budi pekerti manusia ya, jadi memang sangat benar-benar mengandalkan ya rasionalitas ya, mengandalkan segi-segi hati nurani ya. Kemudian manusia itu sebagai bagian dari alam ya. Kemudian alam itu sama saja dengan Tuhan ya. Jadi di sini mereka juga memang pada saat itu pahamkan panteistis ya, kita perlu pahami juga ya, tapi di dalam paham panteistis itu juga ada kebijakan ya, ada dasar-dasar filosofis yang tentunya layak untuk dijadikan pertimbangan ya. Kemudian manusia itu adalah sebagian dari Tuhan, maksudnya adalah manusia itu ya menjalankan gitu ya kehendak Tuhan ya, yang dianggap tadi sebagai hukum abadi ya. Kemudian budi manusia adalah sebagian dari budi Tuhan. Yang terakhir, hukum abadi timbul dari budi Tuhan. Nah, inilah merupakan fase awal sekali ya hukum kodrat ini muncul, dan di sini memang menggunakan pemikiran-pemikiran yang bersifat ya teologis ya, tapi tidak hanya teologis. Di sini sudah kaum Stoa ini tadi ya sudah bersifat metafisis ya, artinya mengembangkan dasar-dasar teologis walaupun masih bersifat abstrak, tapi sudah lebih sudah lebih detail gitu ya, sudah lebih detail, sudah lebih implementatif ya, ataupun sudah lebih mengerucut kepada suatu kesimpulan-kesimpulan norma ya. Nah, kemudian 3 kesimpulan besar ya dari ajaran kaum Stoa ini yang mungkin nanti teman-teman bisa baca ya. Waduh, sangat ya, cepat sekali ya. Intinya adalah hukum kodrat itu ya dianggap sebagai hukum yang dapat hidup dengan tenaga sendiri. Artinya memang hukum yang menjadi berkembang di suatu masyarakat ya, living law lah gitu ya, living law ya, berkembang hidup ya, dapat hidup dengan sendirinya tanpa memerlukan positif ya, tanpa memerlukan positif ring ya, karena bersandar pada budi pekerti manusia di mana saja. Dan ini kan bisa kita rasakan gitu ya, tidak perlu banyak-banyak undang-undang, terutama di negara-negara ya. Kita lihat suatu negara yang makin banyak undang-undang, yang makin banyak aturan, itu mengakibatkan itu ya, contoh bahwa negara itu ya negara yang tidak berhukum gitu. Ini maaf gitu ya, misalnya kita lihat ya, saya pernah membaca sebuah penelitian gitu ya, di Jepang gitu ya, undang-undangnya sedikit gitu ya, peraturan-peraturannya sedikit ya, tidak rinci, tidak detail seperti di Indonesia, tapi di sana ya masyarakatnya taat hukum, karena di sana berkembang yang namanya hukum kodrat itu, manusianya sudah ya berhukum secara alami gitu ya, secara living law tadi, hukum yang hidup ya di dalam pemikiran
manusia ya di dalam pemikiran masyarakat, walaupun tidak dipositif ya, tidak dipositifering ya, tidak perlu dibuat sanksi-sanksi yang begitu banyak, yang begitu berat, tapi ya ketaatan ya terhadap hukum ya berjalan dengan baik ya. Yang kedua ya bersandar pada budi manusia ya, hukum kodrat ya merupakan hukum yang bercita-cita ya, bersifat ideal ya, disebut juga sebagai law in mind ya, hukum di dalam mind ya, di dalam pemikiran ya, law in law in book juga bisa ya, disebut juga sebagai law in mind atau ius constituendum ya. Nah, kemudian kaum Stoa ya sungguhnya sedang mencari dasar hukum bagi hukum kodratnya, berusaha menghalalkan atau menjustifikasi pendirian mereka ya, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku abadi. Jadi memang kaum Stoa sendiri masih ya mencari dasar-dasarnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya, mungkin saya akan agak cepat. Di sini adalah peranan hukum kodrat dalam ilmu negara. Nah, kaitannya dengan ilmu negara, karena kita sedang belajar ilmu negara, kita lihat bahwa hukum kodrat ini ya yang tadi kita bahas panjang lebar itu sangat mempengaruhi para ahli-ahli di dalam ilmu kenegaraan ya, sehingga kalau kita perhatikan ya rentetan dari ajaran negara yang disusun dengan ya metode yang sama ya menghasilkan ya suatu perkembangan aliran yuridis normatif dalam perkembangan ilmu negara. Jadi hukum kodrat ini ya nanti ya terbukti ya menghasilkan aliran yuridis normatif dalam perkembangan ilmu negara di Eropa. Ya. Jadi ajaran hukum kodrat meninggalkan warisan kepada ilmu negara berupa hak asasi ya. Jadi misalnya ajaran kajian ya teori-teori tentang hak asasi ya, kemudian tentang sendi-sendi hukum itu berasal dari hukum kodrat ya, yang juga merupakan bagian dari aliran normatif yuridis ya. Pengaruhnya ya akan tampak ya dan dapat kita buktikan ya ada sarjana ya yang memiliki pemikiran seperti kaum Stoa ya, yaitu menyusun ajaran dengan maksud untuk dasar pembenaran bagi kekuasaan raja ya, dan juga dapat digunakan ya untuk menyusun ajaran yang bersifat mendukung ya kekuasaan ya, dan juga bisa sebaliknya sebagai ajaran ya yang membatasi kekuasaan. Jadi hukum kodrat ini memang karena dia bersifat teoritis ya, bersifat dogmatis, bersifat doktrin, terkadang bisa juga memang digunakan untuk ya melegalkan ya, menghalalkan, mendukung ya adanya kekuasaan ya, dan juga adanya authority ya, kewibawaan ya. Tapi di sisi lain juga ya hukum kodrat ini ya akan membatasi ya kekuasaan agar tidak sewenang-wenang ya. Misalnya di sini adalah ajaran Caesarismus dan ajaran perjanjian. Ini dua ajaran besar di dalam hukum kodrat yang perlu teman-teman catat. Yang pertama adalah ajaran Caesarismus ya. Jadi ajaran ini ya berusaha untuk menghalalkan kekuasaan, artinya mendukung adanya kekuasaan kaisar ya. Nah, dan persoalan penghalalan ataupun pembenaran kekuasaan kaisar ini ya timbul dari sejarah politik Romawi, karena kaisar yang karena kaisar ya kan yang menerima kekuasaan ya pada masa tersebut ya dengan prinsip primus inter pares ya. Nah, jadi prinsip primus inter pares ini kaisar itu ya dianggap ya sebagai ya penjelmaan gitu ya dari kehendak masyarakat gitu ya, sehingga karena dia orang yang dianggap memiliki kelebihan gitu ya di dalam berbagai hal, dia diberikan kewenangan ya, dia diberikan kekuasaan gitu ya. Ini ajaran. Nah, kemudian ajaran Caesarismus ini ya ada sebuah pertanyaan besar, apakah sebabnya kaisar dapat berkuasa penuh? Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca aja ya, intinya adalah di sini ya kalau kita bedah ya ajaran ini, di sini menyatakan bahwa pertama tentunya dengan menggunakan sebagaimana layaknya hukum kodrat ya,
di sini menggunakan ya cara pandang ya, yaitu secara a priori. Tadi kita sudah jelaskan apa itu cara pandang a priori, yaitu memandang segala sesuatu itu berdasarkan seharusnya gitu ya, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi berdasarkan keinginan ataupun cita-cita ideologis ya. Di sini pandangan a priorinya mengatakan rakyat yang berdaulat. Tapi bagaimana kok dikatakan rakyat yang berdaulat, kok akhirnya kekuasaan kaisar ya dapat berkuasa secara penuh. Nah, di sini kita lihat tahapan-tahapannya ya. Mengapa rakyat dapat kehilangan kedaulatannya dan akhirnya kaisar yang berkuasa? Ternyata disusunlah ya sebuah metodologi ya, penjelasan cara kaum ajaran Caesarismus ini sehingga nanti akan menghasilkan kekuasaan bagi kaisar. Mula-mula ya, kalau kita perhatikan di sini, mula-mula rakyat memang berdaulat ya. Nah, kemudian antara rakyat yang berdaulat tadi ya dan kaisar ya sebagai wakil rakyat ya diadakan perjanjian ya, paktum ya atau paktum yang tercantum dalam Lex Regia ya. Di Lex Regia itu ya semacam konstitusi ya, perjanjian ya, piagam gitu ya antara rakyat dengan kaisar ya. Nah, yang merupakan bukti dari penyerahan kekuasaan ya, translatio imperi ya, dari rakyat yang berdaulat kepada kaisar atau wakil rakyatnya. Nah, penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada kaisar meliputi semua kekuasaan yang pada rakyat. Jadi rakyat menyerahkan seluruh ya wewenangnya, seluruh hak-haknya ya, seluruh kekuasaannya. Yang akibatnya rakyat habis kekuasaannya. Dan kaisarlah satu-satunya pemegang kekuasaan. Nah, disinilah ya teori ajaran ini membenarkan ya, menghalalkan kekuasaan raja. Tapi, nah ada tapinya di sini ya. Ada tapinya di sini. Ya, tetap raja itu mendapatkan ya, kaisar itu mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Sehingga ya kalau kita mendasarkan kepada teori Caesarismus ini ya, ketika nanti raja ya, penguasa kaisar ya melakukan ya perbuatan-perbuatan ya, kebijakan-kebijakan ya yang tidak sesuai ya dengan kepentingan rakyat, maka dia dapat tidak ditaati. Itulah ajaran Caesarismus yang menunjukkan kepada ya adanya ajaran hukum kodrat ya. Saya kira itu teman-teman ya. Nah, terakhir ini mungkin ajaran perjanjian yang sebenarnya sudah kita sering bahas ya, tapi kita ulang lagi. Juga sebenarnya teori perjanjian ya yang menjadi dasar dari timbulnya negara demokrasi ya. Ini juga berasal dari Naturrecht teori ya, atau teori hukum kodrat ya, di mana semua ajaran mengandung pernyataan bahwa manusia itu mula-mula hidup dalam status naturalis. Jadi manusia itu awalnya makhluk naturalis ya, yang tinggal di alam bebas ya, tanpa adanya perjanjian. Nah, tapi pada suatu saat ya akan timbul suatu perjanjian dan akan menimbulkan negara. Ya, itulah teori perjanjian. Nah, kita lihat tokoh-tokohnya ya. Pertama adalah Hobbes, yang kedua John Locke, dan ketiga Rousseau ya. Mungkin saya agak cepat dari Hobbes dulu ya. Hobbes ini ya menuliskan teorinya ya, yang berpendapat bahwa keadaan di negara mengalami kekacauan atau perang ya, perang agama ya, seperti terjadi di Inggris ya. Jadi ketika dia menuliskan teori ya, dia menghadapi kondisi seperti itu. Maka satu-satunya jalan keluar ialah raja harus memerintah secara absolut. Nah, memang pada kondisi ini akhirnya Hobbes mendukung kekuasaan monarki absolut. Nah, walaupun dia mendukung teori monarki absolut, tapi dukungan tersebut didasarkan ya kepada suatu cara berpikir ya, suatu teori yang berangkat dari teori hukum kodrat. Sama ya, berangkat dari paham dasar a priori tadi yang mengatakan bahwa negara itu timbul dari adanya perjanjian sosial ya, di mana manusia tadi sebagai naturalis ya, tapi lama kelamaan tidak tahan ya hidup secara naturalis karena sangat berat ya. Mengapa sangat berat? Karena di situ ada banyak ya kekacauan ya, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia, maka di situ ya diperlukan perjanjian dengan raja ya, di mana rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja untuk ya untuk melindungi tentunya masyarakat ya. Dan individu-individu itu harus tunduk ya kepada sang penguasa dan terjadilah ya pembenaran atas kekuasaan raja yang memerintah secara
absolut. Itulah paham yang dikeluarkan oleh Thomas Hobbes, juga berangkat dari teori perjanjian yang bersifat a priori, artinya bersifat kepada pembenaran dari hukum kodrat. Termasuk juga teorinya John Locke ya. Nah, jadi intinya sih yang ingin saya sampaikan dari 3 tokoh besar ini, Hobbes ya, John Locke dan juga nanti Rousseau, masing-masing sama-sama menggunakan ya teori hukum kodrat ya yang sama-sama kita bahas tadi ya. Yang intinya adalah disusun suatu pandangan ya, baik itu yang membenarkan adanya monarki absolut ya, maupun yang teorinya John Locke yang juga membenarkan monarki tapi terbatas ya. Jadi kalau kita lihat John Locke ini, dia mendukung monarki ya karena dia di Inggris dan pada saat itu dia mendapatkan berhubungan dengan baik dengan Raja Inggris ya, dan dia juga akhirnya mengeluarkan suatu teori ya yang disebut dengan teori monarki konstitusional. Jadi baik teori monarki absolut maupun teori monarki konstitusional juga mendasarkan ya pahamnya kepada cara pandang a priori, yaitu cara pandang hukum kodrat ya, yaitu khususnya terkait dengan teori perjanjian antara raja dengan rakyat. Yang terakhir teorinya Rousseau yang kemarin sudah sangat sering kita bahas dengan trias politikanya, yang intinya adalah Rousseau pun sama ya. Rousseau pun sama ya menggunakan teori hukum kodrat, aliran hukum kodrat, di mana kemudian dia walaupun kesimpulan akhirnya sangat berbeda ya dengan 2 tokoh sebelumnya, di mana Rousseau kan kita tahu di sini ya sangat tidak mendukung adanya kekuasaan pemerintah ya yang bersifat absolut ya. Bahkan Rousseau di sini ya akhirnya menuju kepada sebuah ajaran yang disebut dengan demokrasi absolut. Tapi ya kalau kita nanti teman-teman baca ya, pemikiran Rousseau pun berangkat dari paham dasar a priori ya, yaitu negara terjadi karena sebuah perjanjian. Saya kira itu ya, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi kesimpulannya ya dari mata kuliah kita yang terakhir ini yang bikin kita ya berkerut ya, dahi, intinya adalah hukum kodrat ya dapat digunakan untuk berbagai tujuan ya. Namanya teori ya, itu dapat juga digunakan untuk berbagai tujuan ya. Tadi kita lihat ya, misalnya antara Hobbes yang mendukung ya monarki absolut ya, John Locke yang mendukung ya monarki terbatas ya atau monarki konstitusional, dan Rousseau yang mendukung demokrasi absolut, sama-sama menggunakan ajaran Caesarismus atau ajaran hukum kodrat ya, yang menggunakan paham dasarnya adalah bersifat a priori ya. Jadi hukum kodrat ini digunakan ya untuk membatasi kekuasaan ya di dalam ajaran monarchomasen. Jadi ada lagi ajaran monarchomasen ya, tapi di sini dibaca aja ya, intinya adalah dapat digunakan untuk membatasi kekuasaan absolut dari raja ya, sebagai ajaran monarchomasen ini sebagai lawan dari ajarannya Machiavelli yang sangat mendorong monarki absolut. Saya kira itu ya teman-teman. Ini nanti teman-teman baca aja, memang ini cukup rumit, tapi intinya teman-teman di sini minimal sudah punya suatu basis pemikiran yang luar biasa saya kira ya, terkait dengan berbagai diskusi ya, berbagai pemikiran ya terkait dengan paham-paham yang berkembang ya dari mulai ya zaman kuno ya sampai dengan terakhir sekali di zaman modern. Tokoh-tokohnya pun sudah teman-teman dengarkan, dan nanti tinggal bagaimana teman-teman bisa ya menjaga ilmu negara dan ilmu ini ya dapat diterapkan ya, dapat dimanfaatkan ya di dalam ya praktek-praktek hukum ya yang lebih real ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah dengan tadi kita sama-sama kemukakan 5 ajaran negara di atas ya, yaitu tadi ajarannya ajaran hukum kodrat ya, kemudian ajarannya Hobbes ya, kemudian ajarannya John Locke, ajarannya Rousseau ya, kemudian juga Caesarismus ya, dan terakhir ajaran monarchomasen ya. Di sini kita lihat bahwa ajaran hukum kodrat ternyata benar-benar telah mempengaruhi perkembangan ilmu negara di Eropa Barat ya, yaitu secara tegas dengan metodenya. Nah, inilah teman-teman
akhir dari pemaparan saya. Nanti saya akan share materinya ya. Saya kira mudah-mudahan teman-teman bisa gunakan itu ya untuk khasanah pembelajaran di awal-awal semester ini ya. Nanti ya di semester-semester berikutnya tentunya akan lebih banyak lagi ya dari dosen-dosen yang lain. Dan saya kira tetap semangat ya mengikuti ilmu hukum ini ya. Perjalanan masih panjang ya, dinikmati ya sampai dengan selesai ya. Terima kasih ya. Terima kasih dari saya. Ya, Ini terima benar-benar kasih Pak. tahun ini kita Hebat ya. terakhir itu ya, dan tahun depan mungkin ketemu dengan pelajaran yang lain gitu ya. Saya juga banyak sih nanti ya. Hukum pajak, hukum Alhamdulillah, dagang banyak nih, Pak. internasional, hukum itu macam-macam lah. Apa aja bisa lah. Cuma satu saya yang nggak bisa, bahasa Indonesia ya. Suruh bahasa Indonesia saya malah nggak bisa. Ya. Bahasa Inggris oke lah. Ketawa itu loh. Hukum karma bisa, Hah? Pak. Hukum Apa? karma. Hukum karma saya nggak bisa juga. Ada ini Pak, nomor WhatsApp-nya boleh Pak nanti jika memang Boleh. Iya Pak, ya. share dong nomor WA. di-share ya Pak nanti Pak. Saya share ya. Karena kan hidup itu panjang. Saipudin, ada nih Pak Saipudin. Nanti Iya Pak, minta sama Pak masuk. Saipudin aja. Saya biasa Ya, WA-an Pak. sama Pak Saipudin tuh. Sama Mbak Desi Nuban ya. Mantap. Di-share di grup ya Pak. Oke, nanti Makasih banyak Mas nih, ini Pak. aja Mas Saipudin ya. Ya, Siapa? baik. Terima kasih, saya print dulu, saya print Terima kasih, screen Pak. dulu. Saya laporin ke Mbak Dewi biar absen. Dewi ya. Dewi. Oke ya, terima kasih ya. Ya, Selamat sama-sama. sore. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat ucapkan ya. Selamat tahun baru ya semuanya. Ya, sehat semuanya. Ya, semangat. Tahun baru Pak. Aku punya Ya, rezeki ya kita sama-sama. sampean. Jaga kesehatan. Ya. Makasih, Sama, Pak. Terima kasih sama-sama. Makasih, Pak. Ya, Selamat tahun baru, Pak. tahun baru semuanya. Belum, masih 2 hari lagi. Ya nggak apa-apa.